Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratus Syifa, kelas manajemen CD. Nomor NIM 256120102225. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus Nusaling Konsultan 2025, Jurnal Umum. Pemilik bernama Ayu Putri, perusahaan jasa Nusa Konsultan. Pada tanggal 1 November 2025, Ayu setor modal ke bank 30 juta. Pada tanggal 5 November 2025, beli tanah tunai senilai 22.500.000. 10 November 2025, membeli perlengkapan secara kredit 1.500.000. 18 November 2025, penerima honor jasa tunai 8.200.000. Pada tanggal 30 November, beban dibayar tunai yang berisikan upah 2.400.000, sewa 900, utilitas 520, dan biaya lain-lain sebesar 300. 30 November 2025, bayar kreditor 1 juta. 30 November 2025, perlengkapan tersisa terhitung fisik 600. Dari awalnya 1.500.000 terpakai 900. Beban terpakai di bulan November. Tanggal 30 November 2025, Ayu tarik kas senilai 2.200.000. Dan tanggal 1 Desember 2025, bayar premi asuransi komprehensif 2.760.000 untuk 1 tahun dimulai dari tanggal 1 Desember 2025. Dan pada tanggal 1 Desember 2025, bayar sewa kantor bulan Desember senilai 900.000. Kebijakan bayar setiap tanggal 1. 1 Desember 2025, sewakan tanah ke toko sebelah untuk 3 bulan. 1 Desember 2025 hingga 29 Februari 2026, dibayar di muka, terima kas 450.000. Pada tanggal 4 Desember 2025, beli peralatan kantor secara kredit dari PT Pratama Jaya 2.100.000. 6 Desember 2025, bayar ikan baris 200.000. 11 Desember 2025, bayar kreditor 500.000. 13 Desember 2025, bayar upah atau gaji 2 minggu senilai 1.050.000. 6 Desember 2025, terima pendapatan jasa tunai 3.400.000. 16 Desember 2025, akui pendapatan jasa secara piutang 1.900.000. 20 Desember 2025, bayar ke PT Pratama Jaya 1 juta ke atas untuk utang 2.100.000. 21 Desember 2025, terima pelunasan piutang pelanggan 700.000. 23 Desember 2025, membeli perlengkapan secara tunai 1.600.000. 27 Desember 2025, bayar gaji atau upah 2 minggu 1.350.000. Pada tanggal 31 Desember, bayar tagihan telepon sebesar 340. 31 Desember, membayar tagihan listrik 260. 31 Desember, terima pendapatan jasa tunai 3.150. 31 Desember 2025, akui pendapatan jasa secara piutang 1.250. 31 Desember 2025, Ayu Fripe 2.300.000. Informasi penyesuaian per 31 Desember 2025. Asuransi dibayar di muka 2.760 untuk 12 bulan ke depan. Desember 230, sisa menjadi aset asuransi dibayar di muka. Sewa diterima di muka pendapatan sewa. Kas diterima pada tanggal 1 Desember 450 untuk 3 bulan, sama dengan pendapatan sewa Desember 150, sisa 350 sebagai kewajiban sewa diterima di muka.
Perlengkapan saldo fisik 30 November 600.000 sudah mencerminkan pemakaian November 900.000. Pembelian tambahan 23 Desember 1.600.000 menambah persediaan. Lakukan penyesuaian pemakaian Desember bila diminta. 1 November kas masuk ke debit 30 juta, modal ayu 30 juta masuk ke kredit. 5 November pelaratan masuk ke debit sebesar 22.500.000. Kas masuk sebesar 22.500.000. 10 November pelaratan masuk ke debit 1.500.000. Utang usaha 1.500.000 masuk ke kredit. 18 November kas sebesar 8.200.000 masuk ke dalam debit. Pendapatan jasa sebesar 8.200.000 masuk ke kredit. 30 November beban upah 2.400.000 masuk ke debit. Kas masuk ke kredit 2.400.000. 30 November beban sewa sebesar 900 masuk ke debit. Kas masuk ke kredit sebesar 900. 30 November utilitas sebesar 520 masuk ke debit. Kas masuk ke kredit. 30 November beban lain-lain masuk ke dalam debit 300. Kas masuk ke dalam kredit 300. 30 November utang usaha 1 juta ke debit. Kas 1 juta ke kredit. 30 November beban perlengkapan 900 ke debit. Perlengkapan 900 ke kredit. 30 November Prive Ayu Putri 2.200.000 debit. Kas 2.200.000 kredit. 1 Desember asuransi dibayar di muka 2.760.000 masuk ke debit. Kas 2.760.000 masuk ke kredit. Pada tanggal 10 Desember beban sewa kantor 900 masuk ke debit. Kas masuk ke kredit sebesar 900. 1 Desember kas 450 masuk ke debit. Sewa diterima di muka 450 masuk ke kredit. 4 Desember pelaratan kantor 2.100.000 masuk ke debit. Utang PT Pratama Jaya 2.100.000 masuk ke kredit. 6 Desember beban iklan 200 masuk ke kredit. Kas sebesar 200 masuk ke kredit. 11 Desember utang usaha 500.000 masuk ke debit. Kas 500.000 masuk ke kredit. 13 Desember beban gaji 1.050.000 masuk ke debit. Kas 1.050.000 masuk ke kredit. 16 Desember kas 3.400.000 masuk ke debit. Pendapatan jasa 3.400.000 masuk ke kredit. 17 Desember piutang usaha 2.850.000 masuk ke debit. Pendapatan jasa 2.850.000 masuk ke kredit. Utang PT Pratama Jaya 1 juta masuk ke debit. Kas 1 juta masuk ke kredit. 20 Desember kas sebesar 750 masuk ke dalam debit. Pada tanggal 20 Desember kas sebesar 700 masuk ke dalam debit. Piutang usaha sebesar 700 masuk ke kredit. 23 Desember perlengkapan 1.600.000 masuk ke kredit. Kas sebesar 1.600.000 masuk ke kredit. 27 Desember beban gaji 1.350.000 masuk ke debit. Kas masuk sebesar 1.350.000 masuk ke dalam kredit. 28 Desember beban telepon 340 masuk ke debit. Kas masuk ke kredit sebesar 340. 31 Desember beban listrik 260 masuk ke debit. Kas
260 masuk ke kredit. 23 Desember kas masuk 3.150.000 masuk ke debit. Pendapatan jasa 3.150.000 masuk ke kredit. 31 Desember piutang usaha 1.250.000 masuk ke debit. Pendapatan jasa 1.250.000 masuk ke kredit. 31 Desember Privo Ayu 2.300.000 masuk ke debit. Kas sebesar 2.300.000 masuk ke dalam kredit. Beban asuransi masuk ke debit 230. Asuransi dibayar di muka masuk ke kredit sebesar 230. Pendapatan sewa masuk ke debit 150. Sewa dibayar di muka 150 secara kredit. Perlengkapan 1.600.000 masuk ke debit. Kas atau utang usaha sebesar 1.600.000 masuk ke dalam kredit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.